Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7. Artinya pada pertemuan ke-8 kita akan memasuki yang namanya ujian tengah semester. Jadi persiapkan diri saudara ya untuk materi UTS-nya mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Baik, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai ukuran kemiringan dan keruncingan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menghitung koefisien kemiringan dari sekumpulan data, kemudian menentukan model distribusi ditinjau dari kemiringannya, selanjutnya menghitung koefisien keruncingan dari sekumpulan data, dan menentukan model distribusi ditinjau dari keruncingannya. Baik, kita masuk kepada materi kita. Mari kita bahas. Ukuran kemiringan. Nah, di sini ya, ukuran kemiringan itu disebut sebagai skewness kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, jadi nanti kita ingin melihat bagaimana model distribusi dari data kita itu, kemiringannya. Apakah dia miringnya ke kanan atau ke kiri, apakah dia negatif atau positif, seperti itu. Nah, di sini ukuran kemiringan itu menentukan model distribusinya. Ada 3 di sini ya, ada 3 jenis dari ukuran kemiringan yang bisa saudara perhatikan di sini. Ketika ada yang namanya distribusi positif, ada yang namanya distribusi negatif. Nah, ketika koefisien kemiringannya itu lebih kecil daripada 0, maka distribusinya negatif. Nah, perhatikan di sini. Ini kan jika lebih kecil dari 0, maka dia akan negatif. Jika lebih besar daripada 0, maka dia akan positif. Seperti itu. Nah, ketika dia koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka dia distribusi simetrik. Nah, itu dia ya. Nah, di sini saudara bisa perhatikan ya, ada 3 di sini, 3 model ya. Nanti akan dibentuknya ada distribusi positif, ada distribusi simetrik, dan ada lagi yang namanya distribusi negatif. Seperti itu. Baik, kita lihat di sini ya. Kalau dia rata-ratanya ya, jika rata-ratanya itu lebih kecil daripada modusnya ya, jika rata-rata lebih besar daripada modus, maka ya, jika rata-rata lebih besar daripada modus, maka dia akan membentuk distribusi positif. Jika rata-ratanya itu lebih kecil daripada modus, oke, jika rata-rata lebih kecil daripada modus, maka dia akan membentuk yang namanya distribusi negatif. Nah, seperti itu. Nah, jika dia 0 alias di sini modus sama dengan rata-rata, maka akan membentuk distribusi simetrik. Baik, untuk ukuran kemiringan itu kita bisa menggunakan beberapa rumus ya. Ada beberapa rumus, sebenarnya itu ada 4 rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung ukuran kemiringan. Tetapi di sini saya akan bahas satu rumus saja ya, satu rumus saja. Jadi nanti saudara bisa cari referensi lain. Itu ada mengenai koefisien kemiringan pertama Pearson. Pearson itu ada 3 rumus ukuran kemiringan. Ada 2 ya, ada 2 ukuran kemiringannya menurut rumus yang digunakan oleh Pearson. Ada koefisien kemiringan pertama Pearson, ada ukuran koefisien kemiringan kedua Pearson rumusnya. Kemudian ada dengan menggunakan nilai kuartil dan rumusnya, dan menggunakan rumus kuartil maksud saya. Kemudian juga menggunakan nilai persentil seperti itu. Nah, tapi yang kita bahas cukup satu saja di sini untuk ukuran kemiringan yang menggunakan rumus pertama Pearson. Nah, diantaranya ini adalah rumus kemiringan pertama Pearson, di mana koefisien kemiringan itu sama dengan X bar, ini X rata-rata ya. Saya bingung juga ini, padahal saya itu sudah menulis ini nih X bar loh. Nah, ketika di show up malah X barnya hilang. Di sini koefisien kemiringan itu adalah X bar alias rata-rata dikurang dengan modus dibagi dengan S itu adalah simpangan baku. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ketika rata-ratanya lebih besar daripada modus, kan berarti dia membentuk positif, distribusi positif, karena koefisien kemiringannya positif. Ketika rata-ratanya
itu bernilai negatif atau bukan bernilai negatif ya, lebih kecil daripada modus, maka dia akan membentuk koefisien kemiringan negatif atau distribusinya negatif seperti itu. Tapi jika rata-rata sama dengan modus, maka dia akan membentuk distribusi simetrik seperti itu. Oke. Nah, di sini person itu sendiri ya mengungkapkan ada 3 kriteria untuk mengetahui modal distribusi dari sekumpulan data. Nah, ini dia. Menurut person itu kriterianya adalah jika koefisien kemiringannya lebih kecil daripada 0, nanti koefisien kemiringan yang kita peroleh itu lebih kecil daripada 0, maka bentuk distribusinya adalah negatif. Jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya adalah simetrik. Kemudian jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya adalah positif. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi di sini kita itu kita itu membahas pola dari distribusi ya atau pola penyebarannya. Apakah dia membentuk nanti distribusinya itu positif, negatif ataupun simetrik. Nah, baik, kita langsung masuk ke contoh saja ya. Kita masuk ke contoh untuk ukuran kemiringan. Contoh, kita pergunakan contoh minggu lalu. Oke, contoh pada pertemuan sebelumnya, sehingga saya tidak perlu lagi menghitung-hitungnya. Kita pakai aja data yang sebelumnya, biar lebih cepat. Oke, kalau saudara penasaran ya, boleh silakan open your video again ya. The previous video. You can see about the result from the calculation that we has calculated before this ya. Oke, ini dia. Berikut tabel distribusi frekuensi kemampuan kimia 100 siswa. Dari tabel tersebut diperoleh rata-ratanya. Ini saya ambil rata-rata yang dari minggu lalu ya. Pertemuan sebelumnya rata-ratanya itu 68,68. Ini data yang kemarin. Nah, ini langsung saja saya tuliskan ya. Saya nggak ngitung lagi rata-ratanya karena capek. Jadi saudara aja yang ngitung sendiri, atau ini karena lantaran kita sudah menghitung minggu lalu, jadi nggak saya hitung lagi. Oke? Rata-rata 68,68, modusnya 69, simpangan bakunya 8,201. Hitunglah koefisien kemiringannya dengan menggunakan rumus ini. Nah, karena datanya sudah available, kita langsung hitung. Rata-ratanya adalah 68,68. Kita kurangi dengan modusnya adalah 69. Dibagi dengan dibagi dengan simpangan bakunya yaitu 8,201. Nah, itu ya. Nah, ini kira-kira hasilnya negatif atau positif nih? Hasilnya pasti negatif. Kenapa? Karena rata-ratanya lebih kecil daripada modus. Maka di sini akan diperoleh nilainya yaitu minus 0,040. Artinya, ya, jadi di sini kita bisa simpulkan, jadi distribusinya ya, distribusi datanya itu kemana miringnya? Miring negatif, atau di situ landai. Kalau negatif berarti landai di sebelah kiri. Landai di sebelah kiri. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, sehingga kecenderungan rata-ratanya ya, kecenderungan data itu mengumpul di atas rata-rata. Ini kesimpulannya. Oke, itu dia. Ini untuk koefisien kemiringan ataupun ukuran kemiringan. Oke. Ini dia untuk ukuran kemiringan. Lanjut kita masuk pada koefisien keruncingan atau yang kita sebut sebagai kurtosis. Oke. Koefisien keruncingan atau kurtosis adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Itu biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal, ya. Kemudian selanjutnya di sini di dalam koefisien keruncingan atau kurtosis tadi, yaitu akan membentuk yang namanya grafik. Grafiknya itu ada yang namanya leptokurtik
ya, ada yang namanya mesokortik, ada yang namanya platikortik. Nah, kira-kira ketika saudara melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran saudara? Kira-kira leptokurtik itu apa sebenarnya? Ada yang tahu apa itu leptokurtik? Nah, jadi di sini kalau misalnya saudara perhatikan ini adalah kalau yang mesokurtik itu adalah apa namanya grafik untuk distribusi normal, ya. Data itu yang bagus itu adalah terdistribusi normal. Nah, ketika dia itu istilahnya itu apa namanya puncaknya lebih tinggi, itu akan menghasilkan yang namanya leptokurtik, di mana distribusi itu ya kan distribusinya memiliki puncak yang lebih tinggi, itu disebut sebagai leptokurtik. Sementara ketika apa namanya puncaknya itu mendatar atau landai, ya landai itu dinamakan dengan ini mendatar atau landai itu dinamakan dengan platikurtik. Sementara jika apa namanya distribusi normal itu ya distribusi normal itu adalah mesokurtik, disebut juga sebagai mesokurtik. Nah, di sini ya ada beberapa kriteria dalam menentukan koefisien kurtosis ya. Ini langsung contoh. Oke, saya lupa nulis di sini. Saya tulis saja ya. Saya lupa menuliskan di apanya slide-nya. Saya tulis tangan saja. Dari sini kita bisa melihat ya, itu nanti setelah perhitungan koefisien kurtosis, yaitu kita bisa menentukan ada 3 kriteria model distribusi. Sama seperti tadi ada 3 kriteria model distribusi. Distribusi dari kurtosis itu tadi. Yang pertama itu jika koefisien kurtosis ya, jika koefisien kurtosisnya itu kurang dari 0,263, maka di sini distribusinya adalah platikurtik. Nah, platikurtik. Nih, jika koefisien kurtosisnya itu atau keruncingannya itu kecil dari 0,263. Selanjutnya yang nomor 2. Kriteria yang kedua itu adalah jika koefisien kurtosisnya itu sama dengan 0,263, maka ya distribusinya adalah, berarti kalau sama berarti dia adalah mesokurtik. Selanjutnya yang ketiga itu adalah jika koefisien kurtosisnya lebih dari 0,263, maka distribusinya leptokurtik. Nah, inilah 3 kriteria model distribusi pada koefisien keruncingan atau kurtosis ya. Itu dia. Selanjutnya saudara lihat di sini ya, itu dia bentuk dari grafiknya. Selanjutnya kita bahas mengenai contoh ya. Contoh dari koefisien keruncingan atau kurtosis. Ini contohnya dari data yang kemarin juga ya. Nah, langsung saja ini rumusnya. Rumus koefisien kurtosis itu adalah setengah dari K3 kurang K1 dibagi dengan P90 dikurang P10. Ini saudara sudah tahu cara mencarinya ya. Di sini ini adalah data yang sebelumnya, jadi kita sudah langsung mendapatkan hasilnya. Ya, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Oke, kita pakai data yang sebelumnya, di mana di sini untuk koefisien kurtosis K1-nya 64,3, K3-nya 74,11, P10-nya 58, P90-nya 76,45. Ini kita peroleh datanya dari yang minggu lalu. Bisa pahami ya? Kemudian ini kita tinggal masukkan setengah kali K3 itu adalah 74,11 dikurang 64,3 per
P90 yaitu 76,45 dikurang 58. Maka di sini hasilnya 4,905 dibagi dengan 18,45. Maka di sini hasilnya adalah 0,266. Nah, maka di sini bisa kita lihat karena di sini 0,266 itu adalah lebih besar daripada 0,263, maka di sini tadi kalau lebih besar maka dapatnya apa? Maka model kurvanya apa? Yang mana model kurvanya? Kurvanya adalah leptokurtik. Ya, leptokurtik. Nah, nih saya back ya. Tuh. Kalau dia lebih besar berarti dia leptokurtik. Oke, bisa dipahami? Nah, ini dia untuk koefisien keruncungan. Oke, kita bahas mengenai SPSS untuk ukuran pemusatan dan penyebaran data. Bagaimana caranya? Ini datanya. Nah, saudara lihat datanya. Ini diberikan data 15 orang dibagi berdasarkan gender untuk kemampuan kimia. Nah, bagaimana ukuran pemusatan dan penyebarannya dengan menggunakan SPSS? Nah, sebenarnya kan kalau kita menggunakan rumus tuh ribet banget, banyak banget. Udah pangkat lah, kali lah, kuadrat lah, akar lah, nah gitu kan, lama banget. Nah, kalau dengan menggunakan SPSS kan cuma dengan klik, maka jadilah hasilnya. Oke, kita lihat, here we go. Kita lihat di SPSS-nya. Oke, kita bahas di SPSS. Ya, pindah ke SPSS. Nah, kita pindah ya ke SPSS. Belum saya buka ternyata SPSS-nya. Nah, ini oke, kita buka SPSS-nya. Ini saya kecilin aja biar bisa lihat data. Ini datanya kita back. Oke, kita back. Nah, sekarang kita input datanya. Minggu yang waktu kita belajar pertama kali menggunakan SPSS kan saya kasih tahu gimana cara input data ya. Kita buka dulu di variable view ya. Selanjutnya saudara ketik di sini. Pertama nih kan gender. Kita ketik di sini adalah gender. Selanjutnya tipenya numerik saja kita buat. Ini desimalnya nggak usah. Oke. Kemudian labelnya nggak usah. Value, karena gender itu ada dua, pria dan wanita, maka kita isi value-nya. Satu itu adalah pria. Kita add. Kemudian dua itu adalah wanita. Nah, add. Oke, di sini kemudian measure-nya itu adalah scale. Selanjutnya kita masukkan lagi datanya itu adalah kemampuan kimia. Kemampuan kimia dalam hal ini adalah nilai ya. Kemampuan kimia. Oh, saya buat nilai saja lah ya di sini ya. Saya buat nilai. Atau kemampuan kimia juga boleh deh. Numerik. Selanjutnya ini desimalnya nggak usah karena nggak pakai desimal. Ini tidak ada value. Ini adalah scale. Oke, kalau sudah kita buka di data view, kita input datanya gender. Kita lihat gendernya di sini pria, wanita, ya kan? Pria itu tadi 1, berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, nomor 7811, 7811, 9 itu 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Oke, setelah kita input, sekarang kita masukkan kemampuan kimianya, kita geser di sini ya. Nah, kemampuan kimianya ada 90, kemudian 91, 86, 85, 85, 84, 70, 88, 75, 72, 68, 83, 80, 65, 66. Oke, kalau sudah selesai, ini saya besarkan ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai ya, kita klik analyze ya, kita klik analyze. Selanjutnya descriptive statistik, karena kan kita tadi ingin mengetahui tentang kemampuan kimianya ya.
Di sini kita akan mencari mengenai tadi ada persentil, ada kuartil, ya. Ada persentil, ada kuartil, ada mean, median, modus, ada standar deviasi, ada variance, ada rank gitu ya. Ada skewness, skewness atau keruncingan, kemiringan, kurtosis adalah keruncingan. Tuh, ini yang mau kita lihat. Selanjutnya deskriptif statistik, karena yang mau dilihat itu adalah kalau keruncingan-keruncingan itu adalah angka, ya berarti kita hanya memasukkan nanti data kemampuan kimia dulu untuk mengetahui mengenai data-data tadi, ya. Nah, di sini kita buka filenya, kita buka analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, sudah. Kalau sudah saudara klik deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi sini. Sudah, klik. Setelah itu saudara masukkan yang kemampuan kimia saja, karena gender kan tidak dalam bentuk nilai ya. Kita masukkan kemampuan kimia. Selanjutnya saudara klik statistik di sini. Nah, kalau mau hitung kuartil boleh, kemudian persentil boleh. Persentil ini yang kita buat misalnya persentil ke-25 misalnya. Persentil 25 add. Kemudian saya buat lagi persentil ke-50 add. Kemudian persentil ke-75 ya. Saya buat 3 ini persentilnya ya. Kemudian sentral tendensinya, tendensi sentralnya ada mean, median, modus. Ini jumlah nggak usah lah ya. Kemudian dispersinya ada standar deviasi, variance, rank, minimum, maksimum, SM means. Nah, masukin aja semua ya. Kemudian ada distribusinya. Distribusinya itu ada kemiringan, distribusi kemiringan dan keruncingan. Nah, setelah itu continue. Nah, setelah continue, saudara tinggal di sini klik OK. Kalau misalnya saudara ingin membuat grafik, ya boleh pakai chart. Mau pakai histogram, pie chart, bar chart, terserah. Sekarang saya tidak ngajarin itu, jadi kita bahas yang sesuai dengan materi saja ya. Setelah itu OK, maka akan keluar di output kan. Nah, ini dia keluar di output. Ini dia. Nah, jadi di sini sudah tahu minnya 79,20, mediannya 83, modusnya ada 85, standar deviasinya 9,025, variansnya, skewness-nya, standar error of skewness, kurtosisnya minus berarti kemiringannya negatif, kurtosisnya juga negatif, ranknya 26, minimumnya 65, maksimumnya 91, persentil 25-nya itu 70. Kemudian ada persentil 50 adalah 83, kemudian persentil 75-nya adalah 86. Seperti itu. Nah, ini dia kan. Jadi sudah ada semuanya. Nah, mudah kan? Tinggal klik saja, saudara nggak perlu ngitung pakai rumus. Tapi saudara harus tahu juga ya, jangan seluruhnya pakai aplikasi-aplikasi terus. Ya, oke, itu dia untuk frekuensi. Nah, sekarang bagaimana, apa sih gunanya tadi Bu? Ibu kok pakai gender skala? Nah, sebenarnya ketika kita ingin melihat bagaimana statistik deskriptif untuk variabel kemampuan kimia berdasarkan variabel gendernya, maka itu bisa kita tentukan. Kita back ya, kita masuk ke dalam sini datanya. Ketika kita ingin melihat kemampuan kimia dari mahasiswa yang didasarkan atas gendernya, jadi bagaimana kemampuan laki-laki dan perempuannya, maka itu bisa kita cari juga. Caranya analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian saudara klik explore di sini, explore. Selanjutnya masukkan di sini ke dalam ke dalam gender itu ke dalam faktor list ya. Gender itu ke dalam faktor list dan kemampuan kimia ke dalam dependent list ya. Oke. Karena dependent itu kan yang berubah-ubah kemampuannya, faktornya itu adalah penentunya adalah gender kan, perbedaannya adalah gender. Selanjutnya di sini ini displaynya both saja. Selanjutnya saudara klik di sana statistik. Nah, di sini bisa terlihat confidence interval for mean. Di sini adalah taraf kepercayaannya adalah 95%, artinya kesalahan hanya boleh 5%. Nah, di sini boleh kita klik saja M estimator sama outlier. Outlier ini adalah data-data yang istilahnya di luar normal ya. Kemudian boleh kalau mau klik persentil juga boleh. Nah, tapi kan tadi persentil udah ada ya. Nah, jadi nggak usah kita klik, oke? Selanjutnya kalau sudah,
kemudian kita continue. Nah, kita continue, kemudian kita oke kan. Maka di sini dapat hasilnya ya. Kita dapat hasilnya di sini, coba saudara lihat ini deskriptifnya. Nah, di sini kita bisa lihat walaupun tadi kita nggak mencet median modusnya kan, tapi kan muncul karena di sana kan ada M estimatornya ya. Nah, di sini ini M estimatornya, outliernya ya, ada layernya. Di sini coba lihat di deskriptifnya maksud saya. Ini ada minnya 80, kalau untuk perempuan itu mediannya 78,29. Di sini mediannya 84, di sini mediannya 80. Nah, jadi kalau kita bisa membedakan antara laki-laki kemampuan kimia antara gender laki-laki dan perempuan. Dimana di sini standar deviasinya adalah 9,447, di sini adalah standar deviasinya 9,212. Dia kan semakin kecil standar deviasi artinya datanya akan semakin seragam kan, seperti itu. Ya, ranknya juga ini 24, sementara untuk yang perempuan 26. Artinya jaraknya itu jauh. Artinya data dari laki-laki itu lebih homogen daripada dibandingkan dengan data perempuan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan untuk membandingkan. Jadi jika kita membandingkan data deskriptif antara ini, kalau ini kan gender ya, antara gender perempuan dan laki-laki atau pria dan wanita, seperti itu. Oke. Sampai di sini pertemuan kita ya. Mudah-mudahan saudara bisa. Ini adalah pertemuan ke-7. Artinya di pertemuan ke-8 kita akan menghadapi UTS. Mudah-mudahan saudara nanti bisa mengerjakan UTS-nya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.